Pada awalnya saya tidak berkeinginan menjadi seorang fashion designer, tetapi setelah SMA, teman-teman saya semuanya menentukan ingin kuliah ke jurusan mana, dan saya pikir pendidikan formal bukan untuk saya. Dan saya mencoba untuk masuk ke Lembaga Pengajaran Tata Busana Susan Budiarjo tahun 88. Dan di akhir tahun pengajaran itu saya mengikuti suatu lomba yang diadakan di Lembaga Pengajaran Tata Busana Susan Budiarjo, dan kebetulan saya keluar sebagai juara pertama. Dari situ saya memberanikan diri untuk mencoba sebagai seorang fashion designer. Saya Didi Budiarjo dan saya seorang fashion designer. Selama 25 tahun ini saya hanya ingin menyajikan dan memberikan tawaran kepada pecinta fashion Indonesia bahwa ada mungkin pekerjaan saya yang diminati oleh peminat-peminat fashion di Indonesia, dan saya pikir saya cukup menemukan karakteristik saya dalam membuat busana, dan tetapi karakteristik ini belum komplit, belum penuh, belum utuh, dan sekarang saya juga sedang mencari diri saya supaya mendapatkan DNA dari lini Didi Budiarjo yang utuh. Yang paling menyenangkan untuk mempersiapkan sebuah koleksi menurut saya ketika saya mendapatkan tantangan, di mana tantangan itu harus saya jawab dengan solusi, dengan bagaimana menyelesaikan tantangan itu. Dan itu terjadi di setiap koleksi saya. Tidak ada karakteristik tertentu untuk pelanggan setia saya, karena juga range umurnya juga cukup bervariasi. Tetapi yang biasanya datang ke saya adalah perempuan yang independen, yang tahu akan keinginannya dia sendiri, dan dia mempunyai personality tersendiri. Itulah karakteristik pelanggan setia saya. Tren itu terjadi ketika semua desainer sudah mempresentasikan koleksinya, dan saya tidak percaya bahwa tren bisa diprediksi. Tren itu terjadi begitu saja saat ini, karena street style menurut saya saat ini sangat mempengaruhi perkembangan fashion dunia, dan itu tidak bisa diprediksi. Menurut saya bagaimana cara memakai suatu gaun itu kembali kepada pemakainya sendiri. Dia bisa memakai dengan caranya dia sendiri, yang menurut dia merasa nyaman, comfortable. Dan menurut saya justru disitulah busana itu akan hidup dengan karakternya sendiri. Pada awal karir saya justru sangat berbeda dengan apa yang ada sekarang. Di awal karir saya memakai brand Anonymous, di mana semuanya serba minimalis, serba sangat struktural. Tetapi kemudian di perkembangannya pada tahun 96 saya mulai memakai brand dengan nama Didi Budiarjo, dan itu ada sisi romantik saya di situ. Sekarang mungkin orang kalau datang ke show saya, mereka mengharapkan sesuatu yang romantik, sesuatu yang elegan, sophisticated. Tetapi menurut saya bukan hanya itu, karena saya mempunyai banyak faset, dan faset itu harus keluar ketika saya mempresentasikan sesuatu yang baru. Saya ingin pelanggan saya senantiasa merasa ada sentuhan yang baru, ada kejutan, ada hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya, dan menurut saya itu perlu sekali supaya fashion itu tetap berputar dan tetap mengikuti zaman. Kalau pengolahan menurut saya tidak ada perbedaan, tetapi memang challenge-nya itu karena dari keterbatasan struktur tenun atau batik itu sendiri, sehingga memang bahannya harus kita manipulasi, kadang-kadang harus diberikan teknik tertentu, dilapisi dengan bahan tertentu supaya look-nya
mendapatkan look yang kita inginkan. Karena kan kebanyakan kalau bahan-bahan tradisional tenun atau batik itu base-nya adalah handspun cotton, jadi kapas ya. Dan kapas itu kadang-kadang volumenya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, disitulah tantangan kita untuk menggunakan bahan-bahan tradisional. Selain itu juga motif-motifnya. Motif-motif kita harus mengerti betul motif apa yang bisa dipakai, atau motif apa yang misalnya itu menjadi kain adati yang tidak boleh dipergunakan atau diolah. Itu juga pengetahuan tentang wastra tradisional, itu wastra Nusantara, itu penting sekali untuk seorang desainer. Sekarang ini saya sedang menyiapkan suatu koleksi, bulan depan ada show-nya. Itu bekerja sama dengan Dekranasda Pekalongan. Kita akan mengangkat batik Pekalongan. Dan ini semuanya 100% adalah batik tulis. Itu menurut saya suatu koleksi yang luar biasa untuk saya sendiri, karena saya tidak pernah membuat satu koleksi penuh yang 100% batik tulis. Menurut saya kunci sukses dalam bekerja harus kerja keras, harus get down and dirty, harus benar-benar mengerjakan semuanya sendiri dan mengontrol semuanya sendiri. Karena memang begitulah cara kerja untuk seorang yang mau jadi sukses, dan dia harus punya konsep dan tujuan yang jelas dari awal. Jadi kita tidak bisa karena ini kalau terutama untuk fashion ini adalah pekerjaan tim, itu harus teamworknya harus solid, harus baik. Sekarang orang berpakaian lebih individualis, lebih berani mengekspresikan diri. Walaupun masih dalam beberapa grup tertentu mereka masih saling menginfluence, saling mempengaruhi. Tetapi sekarang yang saya lihat orang-orang sudah berani untuk menampilkan karakternya sendiri, dan apa yang di runway itu biasanya juga diserap dengan sangat cepat sekali, baik dari runway internasional atau dari runway lokal. Dan menurut saya ini sesuatu yang baik, karena begitulah fashion itu harus berjalan. Jadi orang itu harus memberikan tanggapan terhadap fashion designer, sehingga fashion designer mempunyai encouragement untuk membuat koleksi-koleksi berikutnya.